Pagi-pagi udah cantik aja, Tan. Mau ngapain? Hai, aku hari ini mau kedatangan tamu. Tamu udah 2 kali sih dia datang ke sini. Ini yang kedua kalinya. Nanti lihat ya siapa yang datang ya. Orang jauh dan terkenal. Tante ngefans dari dulu sama dia. Kita lihat ya. Nah guys, ini tamu yang Tante tunggu-tunggu dari tadi ya. Namanya Mas Suba dari Wahana Koi. Ya, Tante terima tuh kasih. ngefans banget sama Om Suba ini. Dan Om Suba udah 2 kali kesini. Betul. Nah, Tante mau tanya nih Om, gimana rasanya kedua kalinya kesini? Kedua kali ke sini lebih ini ya, lebih seger aja ya. Iya, seger ya. Lebih seger, karena hujan. lagi ya. Karena hujan. Enggak benar, memang lebih seger karena dulu kan di sini tuh masih belepotan yang ini sore ya. Oh, Ini dulu ya. belepotan banget yang sebelah sini karena ada Saung bambu, ya. pampang bambu. Bambu-bambu. Dulu itu apa? Plastik UV kan atas Ya. tapi jebol semua seperti itu. Terus yang sini juga dulu terlalu gelap kalau masuk ke sini. Jadi kita itu apa ya? Lebih ke lembab. Jadi sekarang lebih seger. Ya. Udara bebas, los kemana-mana, udara seger. Jadi lebih oke dong ya. Iya dong, lebih oke nih. Om Suba supaya doain kita nih supaya nanti kita semakin sukses aja nih kita. Ya harus. Jadi yang dulu namanya nggak sama dengan yang sekarang, jadi sekarang harus lebih sukses lagi. Betul. Kan kita sekarang juga udah lengkap ya Mas Suba ya. Udah lumayan lengkap lah ya untuk Lengkap. ukuran toko. Kalau selama jalan-jalan ke Tangerang ini termasuk paling besar nggak? Kalau saya lihat iya sih, karena saya selama kesini itu cuma mungkin kolam menghobi ya, yang tadi Ya, ini ya. ha-ha. Kolam menghobi ke rumah-rumah orang gitu kan. Jadi kolam mungkin di belakang rumah sama depan rumah aja. Untuk penjualan mana ya? Untuk dealer nggak ada yang kayak ini. Paling cuma 1-2 kolam aja. Iya betul. Tuh Tante punya tuh. Nah yang di sini ada Bagus. empang nih, kolam pembesaran nih keren nih. Jadi saya tuh nggak nyangka loh ada kolam pembesaran di kota itu. Soalnya kalau saya orang timur tuh bilangnya Jakarta kan ya. Iya. Ke Jakarta tuh di kota itu nggak ada. Bayangan tuh nggak ada kolam empang. Mereka harus cari tempat di pinggiran kan gitu. Iya. Kampung-kampung gitu ya. Ternyata Desa-desa. di sini tuh ada kolam pembesaran untuk pemijahan ikan koi. Jadi ini kolam pemijahan juga oke. Ini kolam juga banyak. Terus yang sana untuk kolam pembesaran juga ada. Wah keren ini. Jadi udah nggak belanja-belanja lagi nih? Sekarang masih karena kan pijanya belum Belum maksimal maksimal ya, kita masih dalam masa percobaan juga kan Mas Oh, Suba ya. bertahap, masih Bertahap awal. ya. Kan kalau kita nunggu dia gede kan kita nggak ada pemasukan kan. Betul, Jadi betul. kan kita harus tetap Ya harus belanja dulu. belanja, jual supaya ada perputaran uang di situ gitu. Bagus tuh. Ya memang harus gitu sih. Jadi belanja sambil gedein ikan sendiri kan. Betul. Belanja. Nah nanti yang bagus dikumpulin. Yang bagus dikumpulin. Belanja misal 1 kolam di Blitar gitu. Ya. Cari yang bagus 5-10 ekor kumpulin. Ya. Yang ini jual dulu. Tapi kalau di musim kayak gini gimana sih Mas Suba? Musim ini seharusnya aman sih ya. Tapi kenapa ini hujan ya? Heran aku. Ini kan Iya, Agustus. saya juga ketakutannya begitu. Kalau kita belanja 1 kolam gitu ya, nanti kita kesininya nanti musimnya kayak begini. Ya nanti belanjanya Cuacanya. sama saya aja nanti. Oke, siap. Tante punya cita-cita baru nih, kita pengen ke Blitar nanti. Boleh. Tante gantian main ke tempat Om Suba ya. Boleh. Nanti kalau misal mau keliling-keliling bisa tak. Nanti kita sama Om Suba jalan-jalan keliling-keliling Blitar. Jadi nanti tentuin mau belanja apa, bisa tak kondisikan petani mau panen apa gitu, tak antar lah boleh. Oke, mantap. Pernah sih teman-teman dari Jakarta juga ke Blitar.
pengennya yang dikunjungi apa nih? Kunjungi petani. Oke, nanti tak kondisikan petani ada 4 sampai 5 orang kita kunjungi gitu dalam 1 hari. Kita sih sebenarnya cita-citanya ya Mas Uba, kalau misalnya bisa tuh kita bikin koi itu koi Tangerang gitu. Bukan jadi kalau Bukan ditanya luar kota ya? bukan koi Koi Blitar Tangerang. gitu. Betul, Kalau betul, ditanya betul. ini koinya koi mana? Koi Tangerang gitu. Ya, kalau orang Indonesia tuh taunya kan koi Blitar sama koi Sukabumi kan? Iya, Nah, betul. Ini mau muncul nih, koi Tangerang. Ya, Wah, keren. pengennya ada koi Tangerang nih gitu. Ya harus dong. Jadi kalau bisa memang koi itu per kota ada. Jadi Mm-mm. harganya itu bisa dijangkau oleh para penghobi-penghobi di kota itu sendiri. Iya, betul. Jadi kalau orang Tangerang atau orang Jakarta mau beli koi nggak perlu jauh-jauh ya, Bener. dengan kualitas yang mudah-mudahan lebih bagus juga kan ya. Iya. Gitu. Terus untuk karantina juga lebih gampang. Oh iya, untuk benar, masuk lebih ke kolam juga gampang. lebih mudah. Iya, betul. Kalau kita ambil dari luar kota itu kan air di sana seperti apa kita nggak Iya, ngerti. betul. Cara perawatannya, kolamnya dalam atau cetek kita nggak ngerti. Kadang ikan koi dari kolam dalam kita pindah ke kolam yang dangkal itu juga adaptasinya agak susah. Oh. Jadi kita harus tahu kolamnya yang di sana itu berapa senti sih kedalamannya. Kolam yang kita tempat beli ikan. Mm-mm. Misal kolam lumpur nih 1 meter. Kolam lumpur 1 meter kan, terus ikannya dikarantina. Nah kalau bisa kita taruhnya di kolam juga yang 1 meter. Oh. Jadi sama kayak habitatnya. Kalau pindah kolam 40 cm, wah itu biasanya adaptasinya yang lama. Oh, pelajaran baru tuh guys. Atau kolam Baru dari Tante tahu. tempat asalnya 50 cm, kita taruh di kolam kita yang 2 meter, gitu juga bermasalah. Oh. Kebiasaan iya, iya. ini. Kalau sepengetahuan Tante sih di Tangerang ini rata-rata orang bikin kolam tuh paling dalam 1,5 meter 1,5. kayaknya ya. Nah, jadi cari yang kalau kolam kita di timur rata-rata udah 1 meter, 1 meter 1,25 gitu. Ya, paling dalam tuh 1,5 meter. Jadi ya rata ya 1 meteran lah. Ya, Gitu. jadi aman lah. Sekarang kan kita menyesuaikan penghobi ya. Jadi untuk para breeder-breeder yang di Blitar itu kolam rata-rata 1 sampai 1,5 lah. Kebanyakan 1,5 sekarang. Bahkan ada yang lebih. Jadi kalau ikan itu dipindah ke penghobi di kolam yang dalam itu ikannya aman. Harusnya aman sih karena gelembung renang penyesuaiannya kan lebih mudah. Kalau empang di sana tuh kira-kira dalamnya berapa tuh, Mas Pak? 1,5. 1,5. Sekarang yang paling banyak tuh 1,5. Empang. Ya. Oh, 1,5 Kalau ya. dulu kan 1 meter 80 cm, 1 meter gitu kan. Karena sekarang kita ngejar body, jadi harus 1,5. Saya di sini kolamnya berarti harus didalemin sedikit ya. Ini berapa sih? Ini kurang lebih sekitar 80 cm. Oh kurang dalam, kurang dalam. Takutnya itu tadi, ya kita nggak tahu sih ya. Kalau pernah sih saya pindah dari kolam cetek, saya pindah ke kolam dalam, ikannya nggak kuat. Oh, iya. Karena waktu dia masuk ke dalaman, tekanan itu kan gede. Gelembung renangnya ya. Tekanannya gede, jadi dia belum terbiasa dengan kolam dalam. Waktu masuk kolam dalam dia kaget. Oh. Kadang lari-lari, renang-renang dulu di atas kolam, muter-muter kayak ikan stres gitu kan. Baru nanti adaptasi bisa masuk ke dalam. Gitu. Iya. Jadi ini kalau 80 cm saran sih didalemin paling nggak 1 meter lah, 1 meter 20 gitu nggak 1 apa-apa. meter 20 ya. Jadi kita dalemin ya. Nah terus Mas Uba kira-kira ada masukan apa nih buat toko kita nih? Toko kita Kalau supaya ini semakin udah keren ya, udah keren. Cuma mungkin apa ya, kalau hujan ini terlalu bising ya, karena sekarang lagi hujan, terlalu bising. Kalau untuk penataan ruangnya udah bagus, ini kolam oke, display bagus, yang di dalam tadi saya lihat-lihat bagus. Untuk kolam pemijaan ini dalamnya berapa ya? Ini dalamnya 1 meter Om. 1 meter. Oke, 1 meter udah oke. 1 meter. Kalau pemijaan mungkin kita kan cuma butuh air 50 cm ya. Iya betul, Nggak sampai 50 tinggi, cm. kan? Iya. Terus apa lagi ya? Dari ikan-ikannya gimana Om? Tadi dilihat ikan-ikannya. Ikan mungkin bisa lebih upgrade lagi. Oh oke, nanti kita Grade-nya. upgrade Ini ya di-upgrade. grade-nya. Kalau ikan kan ini kecil-kecil ukuran 20 cm tadi ya. Ya. Nah, itu cari lagi ikan yang mungkin 20 sampai 30 sampai 50 cm yang kelasnya itu kalau kita ngomong di timur itu ada kelas pasar Padang, sama super. Pasar ini ikan keropyok. Ikan keropyok. Oke. Pasar Padang ini ikan pasar, jadi kelas B lah.
bukan B tapi B min. Oh. Jadi ada ikan B tapi B yang paling bawah. Ya patternnya asal gitu, Ya. nggak sesuai sama ini ya. Terus pasar Padang. Pasar Padang itu B yang plus, jadi B yang plus. atas. Ya. Jadi ikan itu dibeda-bedakan banyak sekali grade-nya. Iya betul. Kemudian ikan Padang. Nah, ikan Padang ini baru grade A. Oh oke. Grade A Ya. setelah itu super. Hmm. Grade A juga ada yang membedakan lagi. Kalau kita ngambil borongan grade A satu kolam, itu masih dipecah lagi jadi 2. A- sama A+. Hmm. Jadi itu harganya udah beda lagi. Tapi kalau kita ambil semua, itu masuknya grade A. Tapi kalau kita milih, ada A-, ada A+. Kalau kita borong ikan kolam seempang gitu, seempang di Blitar itu, mendingan kita ambil ukuran berapa, Mas Subak? Yang paling aman sih, pengalaman saya 30 cm. Oh 30 cm ya. Itu ketahanan tubuhnya udah bagus. Terus kalau di karantina, misal 2 minggu juga nggak terlalu kempes banget. Oh, Kalau jadi ngambil yang 15 cm, itu antibodi juga masih rawan. Kemudian kita karantina ikannya kempes. karena dia masih kecil. Kalau kelamaan karantina, jadi ikan sombong kan ya, besar Ya, kepala gitu. besar kepala. Kita kasih makan nggak kuat. Biasanya kita ikan nyampe, pernah sih saya. Jadi ikan tuh lama karantina, jadi dia sombong banget tuh, kepalanya gede kan. Nah, waktu kita kirim, sama owner dikasih makan, mati. Jadi lebih baik kalau kita jualan di daerah barat gini, ambil yang 30 cm. 30 sentian ya. 30. Kecuali kita udah tahu siapa petaninya, kita udah kenal baik, karantinanya kita udah tahu, cara kirimnya kita juga udah tahu. Itu baru kita berani cari yang 10 sampai 15 cm. Kalau di sini Tante dulu udah pernah 2 kali borong kolam di Blitar, ya. Ukuran 45-50 malah. Aman kalau kan gede. Iya, itu kirimnya pakai truk, Mas Iya, Mbak. truk. Jadi dia ke sini langsung bawa ini. Tapi ya Aman kan ya? aman sih, ya aman. Kalau Cuman ikan ya gede kayak gitu lebih ya, aman. kita kalau kadang-kadang sekarang itu kita suka kalah sama yang namanya kan lelang ya. Iya benar. Lelang. Padahal ikan lelang itu belum tentu ya lumayan lah gitu. Ya, Enggak ikan yang lelang bagus-bagus banget. banyak versi gitu. sih. Tergantung yang lelang itu kalau memang dia jualannya khusus dia itu lelang, Ya. biasanya dia ngeluarin ikan yang bagus-bagus. Oh iya, betul. Tapi kalau orangnya jualan offline sama lelang, biasanya yang dilelang ini ikan yang dibuang. Iya, Gitu. buat ngabisin isi Ngabisin kolamnya. stok. Buat biar, ngabisin stok. biar ikannya keluar, ganti lagi yang baru. Jadi ada banyak versi sih untuk lelangan. Ada yang Iya. bagus, juga ada yang ikan buangan. Tergantung kita yang beli juga gitu, kita cari ikan asal koi atau kita memang mau bener-bener pelihara ikan koi. Betul. Iya, jadi ya dulu tuh kita borong satu kolam, tapi ya itu tadi ya karena orang mikirnya kalau kita beli ikan 50 cm walaupun bagus ya gitu. Dilelang tuh kadang-kadang bisa harganya lebih murah. Bener, Gitu. makanya apa ya, lebih baik ya tetap kita pelihara, kita hapus pakan yang bagus, kita jual dengan harga yang premium. Karena dilelang itu ya gitu sih, kalau sekarang kan banyak sekali ya ikan yang dilelang ya. Banyak iya. Banget. Dan murah-murah kayak ikan 80 cm ada loh yang dapat 5 juta. Kalau saya sih mungkin bukan murah ya, lebih ke kebanyakan pembeli. Orang itu bingung milih gitu loh. Milih ini, mau milih ini kok harganya udah naik tinggi ya. Oh cari yang lain aja gitu kan. Jadi Iya. karena terlalu banyak ikan yang dilelang, jadi harganya rata. Coba kalau lelang itu cuma sehari 10 ekor di ini Semua grup. cuma 10 ekor nih satu hari, cuma itu aja ya pasti. Misal pembelinya 100 nih, 100 cuma disediakan ikan 10, pasti harganya bagus. Oh iya. Tapi kalau ikannya 100, yang beli 10, pasti harganya rata. Iya. Gitu sih logikanya. Iya, betul. Ya kita sih kalau kita sekarang sih Mas Uba kita arahnya itu ke arah yang ibarat mobil kita ke Toyota lah. Yang bukan yang murah-murah banget ya gitu Ya, istilahnya. ya. Tapi ya didukung dengan ya itu tadi misalnya kayak ikan yang bagus, bodinya yang bagus, terus Ya. pakannya juga yang oke gitu. Kalau saya mungkin saran bikin 1 atau 2 kolam khusus ikan super, Oh ikan iya. keeping. Jadi Ikan- yang calon super yang di keeping. Jadi nanti ada ini kualitas dari Mitsuku Goi itu, oh di sana tuh ada kolam, ada ikan yang super gitu loh. Jadi orang kesini tuh langsung menuju kolam misal ini,
langsung ke sini dia. Yang lain udah nggak ditengok lagi. Kalau dia lihatnya cari ikan super langsung ke sini. Jadi ada khusus kolam yang untuk keeping ikan super. Nanti di situ tuh Mas Subak. Oh, di sana? Iya, Yang di ada 4 auto kolam feedernya ini. tuh? Iya, betul, gitu. Itu bagus tuh. Jadi orang ke sini tuh langsung, misal dia bener-bener main ikan bagus, dia ke sana udah nggak kemana-mana lagi. Iya, betul. Jadi dia ini parkir langsung, oh ini lihat yang ini, udah nggak ke sini, udah nggak ke sana gitu. Orang tuh biasanya kalau sini datang ya pasti ngeliatnya ikan ini dulu karena ikannya gede-gede ya. Padahal sebenarnya ikan di sini yang gede cuma 2 ekor, guys. Kalau kita lihat di show-show gitu, wah ini mah ikan kecil. Kalau di show-show ikannya gede-gede kayak bantal guling. Iya gitu, memang ikannya balgi-balgi. Iya. Nah, nanti kita mungkin ya kita bisa lah ya Mas Subak, nanti doain ada 10 ekor aja lah. Ya, tak doain ukuran nanti. 80 cm ya nggak? Mudah-mudahan ada ikan bagus di sini, gede. Dan juga yang utama keeping. Keeping itu kenapa? Kalau kita sudah dikenal dengan cara keeping kita, penghobi pasti datang. Oh iya. Tanpa harus kita gembor-gembor, ini ikanku bagus, ini ikanku dari sana, dari sana. Kalau orang udah denger kita keepingnya bagus, pasti datang ke sini. Betul. Nah, terus Mas Subak, saya mau tanya nih, kira-kira kalau misalnya kita sering ikut show itu efek nggak sih? Yang efek juga. Efek juga? Efek lah. Karena kalau sekarang orang-orang beli, terutama owner yang kolam di rumahnya terbatas atau nggak bisa keeping ya, itu dia lebih milih beli ikan terus dititipin. Oh, kayak Makanya kita yang dari timur kemarin 1 base gitu kan, berangkat show 1 base, itu ikan owner bukan ikan mereka. Mereka cuma ngerawat. Jadi misal saya yang beli, oh ini perawatannya bagus nih dari Mitsuku Goi, perawatannya bagus. Saya beli misal 1 juta nih 1 ekor, nitip dong 1 bulan biayanya berapa? Oh, itu tadi cita-cita tante yang di sini tuh Om. Yang ini? Iya, dulu sebelum kolam pija ini dibangun, dulu kita mau bikin kayak hotel koi. Jadi kalau misalnya orangnya seneng ikan koi tapi tempatnya terbatas ya, dia bisa sewa kolam di sini. Oh gitu. Ikannya dia gitu, dia bisa datang ya, kalau dia mau datang dia tinggal kasih makan di sini juga bisa gitu. Dulu kita pengen gitu, tapi ya mungkin ke depannya karena kita lagi pakai ini buat menghasilkan koi Tangerang ya, gitu. Oke. Coba nanti keeping. Keeping khusus ikan show. Oke, sip. Itu lebih bagus sih. Jadi kita sambil ini meramaikan perkontesan juga. Oh iya betul. Karena kalau koi itu kalau nggak ada kontes, kita tenggelam. Jadi ikan koi harus ada kontes. Jadi kita mindsetnya jangan jualan. Bagaimana kita tetap ada show untuk ikan koi. Iya. Karena dari show ikan koi bisa dikenal oleh masyarakat. Betul. Kemarin kita udah ikut juga sih di Ya 5 ekor sih. 5 ekor. 5 ekor dan alhamdulillah 5-5-nya Dapat. dicoret sama juri. Ya. Bagus sih. Permulaan yang baik ya. Ya. Nanti naik keluar 10 gitu ya. Pelan-pelan lah. Nanti kalau udah dapet piala pasti ketagihan. Ya itu Mas Subak gimana? Udah dapet piala? Belum. Oh belum. Kalau udah dapet piala pasti tak jamin ketagihan. Saya ada satu yang dapat piala. Best Male Champion Nah, champion. Asagi. Itu kita pernah dapat Best Male Champion. Oke. Ya, Jadi untuk ada penghobi satu. juga gitu. Penghobi itu kalau masih cuma seneng aja sama koi, belum ngerti show, ya cuma seneng aja. Tapi kalau nanti udah dapet ikan show, turun, dapet piala, besok pasti cari lagi. Kalau nggak percaya nih para penghobi boleh dicoba tuh. Cari ikannya bagus, ikutin show. Kalau dapet piala, tak jamin pasti ketagihan. Nah, nanti cari ikan show-nya di sini ya. Oke. Oke? Betul nggak tuh? Mau diisi ikan show nih. Yang sana ya, yang sana mau diisi ikan show. Nanti kita ada beberapa kolam yang kita bagi. Jadi nanti yang ini ada yang khusus satu impor doang, satu kolam isinya Oh, ikan gitu. impor. Oh ya itu juga Mas Ba. Dulu kan kita biasanya kan orang bilang kalau jadi dealer ya dealer aja. Jualnya ikannya ikan impor doang ya. Ya. Kalau mau jual lokal ya jadi jual lokal aja. Kalau kayak gitu gimana tuh Mas Ba? Kalau Bener apa saya enggak tuh? sih tergantung kita sih, tujuan kita mau kemana. Jadi kalau kita misal di awal kita main customer kita ikan impor dari Jepang ya boleh kita main impor. Tapi kalau customer kita yang banyak mainan ikan Indonesia, ya kita harus ngikutin customer. Nah, Kalau itu kita tante ngotot pengennya keras tuh. kepala, wah susah. Nah itu tante pengennya tuh ya itu kita di sini semua serba ada gitu maksudnya. Oh, Jadi gitu. kalau
Iya, kalau misalnya, dan kita juga pengen buktiin ya, kalau misalnya ikan lokal juga nggak kalah bagusnya dengan ikan Jepang. Betul. Ya kan, dan ikan Jepang juga ada juga yang jelek kan, Iya. gitu. Ya sama lah. Iya sama. Ada min plusnya masing-masing. Iya. Untuk penghobi juga, penghobi bebas sih milih mau ikan impor, mau ikan lokal bebas lah. Jadi kalau untuk tempat yang segini gedenya ya mending semuanya ada. Iya betul. Iya, jangan hanya satu ini ya, khusus ikan Jepang, khusus ikan Cina atau khusus ikan Indonesia, semua ada. Ya semoga kita dengan segera kita naik kembali ya, pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Oke, simpati. Agak sempit sedikit tapi pasti. Iya, pasti. Oke Mas Zuba, terima kasih Oke, udah terima kasih banyak. berkunjung ke tempat kita udah 2 kali ya. Nanti Iya. semoga ada yang ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Amin, mudah-mudahan bisa nanti- tetap diberi kesehatan dan bisa kesini lagi. Iya, amin. Nanti kalau nggak Tante juga main ke tempat Om Zuba ya. Iya, monggo silakan. Nanti ke depannya. Oke guys, karena hujannya nggak berhenti-berhenti nih guys ya. Jadi Tante udah kehujanan nih, ketampiasan ya. Kita akhiri dulu konten kita hari ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, sama di subscribe. Terus jangan lupa nanti pencet loncengnya ya, supaya selalu update tentang Mitsugu Koi Channel. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!